mungkin baru bangun tidur atau lagi ngopi-ngopi atau habis olahraga atau habis ibadah, kita sama-sama mendengarkan presentasi pada pagi hari ini ya. Terima kasih semuanya ya. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini adalah video yang dimana Vidi ya mulai pada tahun 2019 bulan November dan diundanglah 10 orang pertama ke Malaysia waktu itu. Dimana 10 orang pertama ini, ya ini dia foto-fotonya, mereka inilah yang diundang untuk datang ke acara di Malaysia untuk mengenal apa itu tentang Vidi. Kita akan bicara mengenai Vidi ya. Berawal dari modal yang sangat kecil, berawal dari tekad dan komitmen, mereka bisa berhasil dari Vidi. Mereka bukan orang yang mungkin bahasa saya menengah ke atas, mereka adalah semua yang berhubung karena COVID. Ada yang di PHK, ada yang bangkrut, semuanya rata-rata kembali bangkit di Vidi. Yang sudah didapatkan oleh 001 Indonesia, yaitu dengan nama Pak Johan. Dia adalah orang dari Gading Serpong, Tangerang. Beliau berlatar belakang hanya sebagai pengusaha modifikasi jok mobil, Bapak Ibu. Jadi beliau bukanlah orang yang punya pengusaha yang sangat besar atau memiliki keluarga yang sangat kaya raya, tidak. Tapi beliau adalah orang pengusaha kecil yang beliau dimana hanya sebagai pengusaha modifikasi jok mobil waktu itu. Nah, inilah Pak Johan. Awal mulai dari 10 orang ini, mereka berhasil selama 1 tahun, dari tahun 2019 sampai hari ini, mengumpulkan kurang lebih sekitar 65.000 member. Dan semuanya sudah berada di seluruh Indonesia. Jember, Kediri, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, berawal dari 10 orang. Mereka roadshow keliling kota hanya menggunakan dengan mobil ya Bapak Ibu. Hanya menggunakan mobil mereka bisa keliling seluruh Indonesia dengan modal juga hanya pinjam waktu itu. Mobil pun pinjam, dana pun pinjam, semuanya pinjam. Itu mereka semua berhasil sukses di Vidi. Oke, itu sedikit video cuplikan awal memperkenalkan 10 orang pertama Vidi. Selanjutnya, ini ada video kedua, di mana acara ini diselenggarakan pada 1 tahun setelah Vidi dimulai di Indonesia. Jadi acara ulang tahunnya Vidi yang ke 1 tahun atau One Anniversary yang diadakan di Bali pada tanggal 20 sampai 23 Desember tahun lalu di Grand Hyatt Nusa Dua Bali. Dan kami di sini mengundang hampir kurang lebih 1.300 member yang dimana semua akomodasinya kita tanggung 4 hari 3 malam. Dan kami kurang lebih mengundang hampir sekitar 100 UMKM yang ada di Indonesia. Vidi Coin Community Food Festival. Sama-sama menguntungkan. Mereka berbelanja dan kita bisa membayar menggunakan Vidi Coin.
ya. Aku menunggumu di video gaspol remblong. Luar biasa. Tentunya mengawali acara kita hari ini, saya mengundang tentunya Bapak Johan Chen. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Johan Chen. Oke, suaranya terlalu keras ya. Coba sekarang. Dan ingat Bapak Ibu, dari satu hari itu cuma ada 24 jam dan dia tidak akan nambah sampai kita kiamat. Nah, inilah Tetap 24 jam. Artinya selama 24 jam ubah skala prioritas mulai penghasilannya dari beliau, hari ini. dari dokter gigi. Kalau Ibu mau cepat untuk sukses Hanya sebelum sekitar kiamat, 30 sebelum juta kolesterol, per bulan. sebelum semua sakit menyerang kita, Tapi karena ya, dari video mau percepatan income 1M, 2M, 3M, satu Beliau bulan 5 miliar, mendapatkan cuman di kurang di lebih tempatnya. per bulan itu sekitar 2,7 miliar per bulan dari video. Saya memprospek orang tanpa pernah tatap muka. Full Nah, ini ada 100% Pak semua Albert tim saya seantero jagat dari Beliau online. dikatakan Saya katakan jika sebagai saya hantu yang online. tidak ada teman dan belum pernah ketemu dengan Dan dia prospek memiliki tetapi kurang lebih dia hampir mau 6.000 member di join, bawahnya beliau. berarti Anda semua pasti bisa. Dan semuanya dilakukan dengan online. Jadi inilah kuncinya selalu Johan bergerak, 001 tetap Indonesia kompak, jangan pernah mengeluh, yang ya, memperkenalkan video di jangan Indonesia pernah pertama protes. kali. Karena saya yakin Vidi adalah jalan terbaik yang kita pernah temui sepanjang hidup kita. Benar nggak? Buktikan kepada mereka Hari bahwa ini juga Anda kita bukan hanya mengundang seorang salah satu pemimpi, motivator terkenal, tapi ya. Anda adalah seorang Yaitu adalah pemenang Mary dan Riana. mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Apakah Anda bisa? Apakah Anda bisa? Saya pasti bisa. Dengan hormat kami persilakan dan kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Johan Chen untuk bergabung dengan kita di atas panggung. Kalau dari saya berharap dari akhir tahun ini adalah menjadi langkah awal Vidi untuk tahun 2021 ya. Seperti kemauan teman-teman semua, saya berharap benar-benar komunitas kita ini bisa berkembang jauh lebih besar dari sekarang. Saya ketemu yang kesekian kali sama Pak Johan, Dari dia Surabaya, bilang beliau kamu salah nggak satu leader gerak-gerak tak kaya-kaya anak bro. muda terbesar di Dan Surabaya. sebagainya, segala macam Beliau dukungan, berlatar belakang saya hanya terima. sebagai Sampai suatu ketika penjual pertama handphone kali terima itu handphone betapa Samsung. senangnya. Namun sekarang Tapi per hari ditolak ini udah biasa penghasilan beliau bagi saya. adalah sekitar Dan 10 diterima juta juga per udah biasa hari. karena saya sadar Vidi ini bukan buat saya, tapi semata-mata juga buat dia. Pendapatan per hari berapa? Sekarang lebih kurang 4 juta rupiah. Tadi termasuk 4 juta rupiah per hari, sekarang sudah 10 juta per hari. Jadi pada saat pandemi saya nggak bisa Ini keliling adalah lagi. salah satu pengusaha Akhirnya dari saya totalitas Surabaya. menjalankan Vidi. Ya. Makanya pesan saya mungkin kepada semua teman-teman di sini, Beliau pada saat bangkrut kita dari mulai suatu usahanya. pekerjaan, fokus dan konsisten. Pendapatannya sehari berapa mas sekarang? Kecil, cuma 10 juta. Cuma 10 juta rupiah per hari, gua bilang. Luar biasa.
Semoga Nah, ini kita adalah salah menjadi satu leader terbesar tonggak keluarga Pulau Bali. dan kita menjadi pencipta generasi Udah muda berperingkat yang V3. Amin, amin luar biasa. Boleh tahu Bu, Dan penghasilan per hari adalah sekitar 70 juta per hari. baru 60. Saya jalan 3 bulan ini kesan dan pesannya sangat luar biasa hebat lah, terutama untuk acara launching anniversary VD sendiri yang diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 23 Desember tahun ini. Sangat luar biasa hebat, pengisi acaranya, semua rewardnya, semua hadiah diberikan, pokoknya pelayanannya semua luar biasa lah. Selama saya join VD, sampai hari ini saya merasakan percepatan income yang luar biasa dan saya berharap saya bisa berkontribusi untuk banyak orang, membantu lebih banyak orang, memberi manfaat, dan saya berharap VD Coin ini semakin jaya, semakin inovatif. Dan saat ini Videocoin telah meluncurkan yang namanya Reward City. Dan kita percaya banget kalau ke depannya Reward City ini sangat membantu dan memudahkan kehidupan kita in the future. Dan inilah semua orang-orang yang sudah kita dari awal mulai 10 orang. Gas tol remblong, itulah slogan kita ya. Oke, ini video kedua dan mungkin ini video terakhir ya Bapak Ibu biar nggak terlalu panjang. Dari 40 sampai 90 juta per harinya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Oke, kita akan membicarakan tentang VD. Ya, VD itu apa? VD itu adalah masuk ke sebuah perusahaan startup. Perusahaan startup itu seperti apa? Perusahaan startup itu seperti OVO, ya, lalu ada Gojek, Tokopedia, Google, ya, Alibaba, lalu ada Grab,
Shopee, Bukalapak, mereka lah adalah contoh-contoh perusahaan-perusahaan startup. Nah, Vidi ini masuk ke perusahaan startup apa? Kalau mereka kan perusahaan startup e-commerce ya, sorry. Kalau Vidi masuk adalah sebagai perusahaan startup teknologi untuk dunia iklan, ya. Dan perusahaan startup itu bisa dikatakan sukses ketika mereka memiliki yang namanya database atau komunitas. Dan Vidi di sini mengumpulkan dan mencari komunitas. Karena apa? Karena target untuk Vidi sendiri itu adalah IPO atau masuk ke bursa saham internasional. Yang lebih tepatnya di negara Shanghai. Ya, Bapak Ibu, untuk yang belum paham. Selanjutnya, siapa pencipta dari Vidi? Ya, di sini ada dua anak muda yang sangat luar biasa. Yang pertama itulah Patrick Colangelo. Beliau adalah warga negara asli dari Kanada. Beliau adalah lulusan dari Harvard University ya. Di sini beliau bertugas dan bertanggung jawab sebagai departemen teknis atau bisa saya katakan sebagai tim IT. Dan di sini beliau adalah sebagai tim insinyur di New York atau di New York ya. Jadi beliau adalah salah satu pimpinan dari tim insinyur tersebut ya. Lalu yang kedua di sini ada Matthew Lim. Matthew Lim adalah warga negara asli dari Singapura. Dan di sini beliau memiliki latar belakang, beliau pernah menjuarai satu bidang keuangan di negara Malaysia, dan beliau juga pernah bekerja di salah satu bank Credit Suisse, dan selama kurang lebih 3 tahun, beliau juga pernah meng-IPO-kan 8 perusahaan, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya meng-IPO-kan satu perusahaan aja luar biasa sulitnya, tapi beliau meng-IPO-kan 8 perusahaan. Ya, itulah hebatnya luar biasa Matthew Lim ya. Nah, dari dua kolaborasi anak muda ini, mereka menciptakan yang namanya Vidi. Ya, Vidi itu apa? Vidi merupakan perusahaan teknologi tinggi yang berpusat pada pengembangan teknologi media-media yang baru. Artinya, mereka menciptakan sebuah media yang pernah ada, tapi belum pernah orang lain ciptakan. Mereka menciptakan sesuatu yang baru. Ketika kita mengetahui hal yang baru, pasti orang akan bertanya-tanya, apakah itu? Ya. Nah, dan terdaftar pertama kali di Singapura pada tahun 2017 dan sampai hari ini sudah memiliki 7 kantor. Di antaranya sudah berada di New York, San Francisco, Shenzhen, Shanghai, Singapura, Batam, dan Bali. Ya, di Indonesia sudah kebagian 2 kantor. Yang pertama itu adalah di Batam dan yang kedua itu adalah di Bali. Kalau yang di Batam itu adalah kantor IT kita, yang dimana alamat kantor tersebut memang kita rahasiakan. Kenapa? Karena alamat kantor tersebut, isi dari kantor tersebut adalah tentang teknologi dan IT. Nah, maka dari itu perusahaan tidak ingin diganggu. Lalu yang bisa kita kunjungi di mana? Yang bisa kita kunjungi yang ada di Bali. Itulah kantor manajemen kita. Alamatnya di Jalan Mahendra Data nomor 86D Denpasar, Bali. Ya. Lalu selanjutnya dari 2 kolaborasi mereka berdua, mereka menciptakan yang namanya media iklan model baru plus blockchain pertama di dunia. Nah, mungkin untuk yang belum paham, media iklan model baru seperti apa? Mereka menciptakan sebuah media atau teknologi iklan yang pernah ada, tapi mereka menciptakanlah sesuatu yang baru. Dan di bawahnya dikatakan bahwa blockchain pertama di dunia. Nah, artinya ini adalah satu-satunya. Dan biasanya kalau saya presentasi atau saya berbicara ke depan audiens, saya selalu bertanya kepada audiens, apakah sudah pernah ada yang menciptakan hal serupa seperti yang diciptakan oleh Patrick dan Matthew Lim? Seperti itu. Nah, kalau misalkan dan 99% semua menjawab belum pernah ada. Karena memang ini adalah satu-satunya dan pertama di dunia. Ya. Selanjutnya, apa yang mereka ciptakan? Vidi itu telah berhasil menyematkan video ke dalam teks pertama di dunia. Artinya mereka menciptakan sebuah teknologi baru yang namanya adalah invisible layer atau teknologi tidak tak kasat mata yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa disentuh oleh teknologi. Nah, luar biasa ya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan. Di situ ada teks berita, ya, teks berita yang lalu di sana ada teks berita. Lalu teks berita tersebut diblok menjadi warna pink, ya, bisa kita lihat. Dan ketika kita klik bloknya tersebut yang warna pink, kita bisa melihat sebuah video. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak asing ketika dengan teknologi ini ya. Dan teknologi ini kita namakan dengan nama SDK atau Software Development Kit, ya. Yang dimana dia bisa memasukkan sebuah video ke dalam teks pertama kali di dunia. Mungkin kita pernah melihat ketika kita baca berita atau blog, suka ada muncul tuh www atau berita apa yang di caption warna biru. Kalau kita klik, kita pindah ke tab baru atau kita pindah ke YouTube untuk melihat sebuah video. Nah, itu adalah teknologi yang lama. Tapi kalau di Vidi, kita menciptakan sesuatu yang baru. Yang dimana kita mau mengurangi atau menyelesaikan 2 masalah pada dunia periklanan. Yang pertama, itulah ketidak tepatnya sasaran periklanan. Nah, dan yang kedua, mahalnya ruang atau space. Ketika sebuah perusahaan ingin masang sebuah iklan, pasti mereka yang akan pikirkan adalah seberapa banyak space yang mereka butuhkan, seberapa besar ruang yang mereka butuhkan. Dan biasanya yang paling mahal adalah space.
Dan di sini Vidi menyelesaikan dua masalah tersebut. Dengan cara, kita bahas dulu yang pertama. Ketidaktepatnya sasaran periklanan. Ketika biasanya kita membaca sebuah berita atau blog berita, biasanya suka ada muncul namanya iklan pop-up. Dan iklan pop-up itu rata-rata kita skip atau kita lanjutkan. Kenapa? Karena ketika kita ingin membaca sebuah berita, dan ketika kita misalnya ingin membaca sebuah teknologi, tapi yang muncul iklannya tentang sampo atau barang-barang kecantikan, maka dari itu kita tidak ingin melihatnya. Kesannya sangat mengganggu. Betul? Nah, karena itu kesannya sangat mengganggu, maka dari itu kita skip. Nah, beberapa perusahaan merasa tidak puas. Ketika mereka sudah membayar sejumlah nominal, berita mereka hanya di skip. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu masih iklan gimana? Pokoknya saya ingin tayangkan berita ini ke 1.000 orang pengguna. Nggak mau siapapun itu dia butuh atau tidak. Itu zaman dulu. Zaman sekarang makin banyak teknologi, makin banyak inovasi, makin banyak ide-ide yang bagus. Maka sekarang diubah metodenya. Saya ingin teknologi atau berita saya disampaikan kepada 1.000 orang yang membutuhkan. Misalkan saya ingin memberitakan power bank ini. Saya ingin memberitakan power bank ini kepada 1.000 orang yang membutuhkan. Bagaimana caranya? Maka dari itulah diciptakanlah teknologi yang berita tersebut disampaikan sesuai dengan pemberitaannya. Nah, untuk permasalahan yang pertama, bagaimana Vidi menyelesaikan masalah tersebut? Dengan cara, kalau misalkan berita yang muncul di halaman itu adalah tentang teknologi, maka video yang muncul di sekitarnya juga tentang teknologi. Atau misalkan tentang mobil, maka video yang muncul juga tentang mobil. Kalau misalkan berita yang muncul tentang handphone, maka yang muncul juga tentang handphone. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, inilah teknologi video yang Vidi ciptakan. Selanjutnya, inilah media iklan inilah brand-brand ya yang telah menggunakan teknologi Vidi dari tahun 2017 hingga hari ini. Nah, Dan di sini dia sistemnya video ya. Jadi dia akan menunjukkan bagaimana cara kerja teknologi Vidi. Ya, bisa kita lihat di sini ada Apple, ada Samsung, ada Ferrari, ada Netflix, ada Disney ya. Lalu ada Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Dior, nah, dan masih banyak lagi. Dan mereka adalah semua perusahaan yang telah menggunakan teknologi Vidi dari tahun 2017 hingga hari ini. Nah, sekarang kita ambil salah satu iklan misalnya. Nah, dia akan buka link dari BMW ya. Kita klik try on. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat teknologinya dengan cara membuka vidi.com. Dan kita melihat inilah teknologinya. Nah, di sini ada berita tentang mobil BMW, lalu di sini ada teks yang diblok menjadi warna pink. Nah, ketika tinggal klik, nah akan muncul video tentang mobil BMW. Artinya perusahaan yang masang iklan tersebut menjadi, wah, iklan saya tersampaikan. Saya ingin beritakan mobil BMW tersampaikan oleh teknologi ini. Nah, seperti itu. Coba lihat yang lain lagi. Seperti di sini, misalkan kita lihat Gucci ya, try now. Ini adalah berita tentang Gucci ya. Teknologinya kita klik, dia akan keluar. Kita tinggal klik, nah dia akan muncul seperti itu. Seperti ini. Video bisa kita perbesar. Kalau kita udah nggak mau nonton videonya, kita tinggal klik di atas atau di ruang kosong manapun. Kita akan kembali ke tempat kita membaca. Gitu. Yang tadi kita baru bahas itu baru permasalahan pertama, yaitu ketidaktepatnya sasaran periklanan. Masalah yang kedua itu adalah, sebentar, saya kecilkan volumenya sedikit. Masalah yang kedua adalah mahalnya ruang atau space. Dengan cara dan teknologi seperti ini, perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan teknologi kita, nggak usah capek-capek untuk menambahkan sebuah space lagi. Cuma cukup teks beritanya kita pinjam untuk kita blok jadi warna pink, lalu kita masukkan video di dalamnya. Nggak usah tambahin space ruang di atas, di kanan, atau di kiri seperti itu. Ya. Maka dari itu, ini menyelesaikan dua manfaat, yaitu yang pertama, menyampaikan berita itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau tertargetkan berita mereka, dan yang kedua, menghemat biaya. Oke, dia akan ke halaman semula. Coba kita lihat yang lain lagi. Kita mau lihat apa ya? Coba kita cari Louis Vuitton. Misalkan kita klik Louis Vuitton. Nah, ini Louis Vuitton. Siapa yang tidak tahu tentang merek terkenal yang satu ini ya? Nah, ini teknologi kita klik, dia akan keluar videonya. Dia habis play, dia akan kembali lagi ke halaman yang sedang kita baca.
coba kita lihat yang lain lagi, misalkan Ferrari. Nah, biasanya kalau misalkan kita menggunakan teknologi seperti ini, itu juga memudahkan pembacanya. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat, oh, kita misalkan baca tentang Oliver Ferrari nih ya, terus pas kita lihat ada warna pink, kita penasaran, kita klik, oh ternyata videonya tentang mobil Ferrari. Nah, maka dari itu bisa menambahkan informasi dan pengalaman membaca kita. Yang tadinya kita cuma baca teks, jadi kita bisa nonton video dengan memperjelas berita tersebut. Seperti itu. Oke, kita cari yang lain lagi. Nah, terakhir kita akan memperlihatkan Samsung ya, website Samsung, yang dimana uniknya adalah teknologi kita terhubung dengan website asli dari Samsungnya langsung. Nah, kita klik ya, itu video tentang handphone Samsung Galaxy Z Flip, yang dimana video dan berita ini kalau kita geser ke bawah, itu langsung nyambung dengan Samsung.com. Artinya teknologi kita benar-benar digunakan oleh mereka. Kita langsung bisa beli handphone itu di sana. Kita langsung bisa lihat harganya handphone itu berapa, gitu ya. Luar biasa ya teknologi video ya. Nah, kita bisa pilih tuh, yang ada warna bronze atau warna black, harganya berapa, sekian-sekian, ada sekitar $1.700 itu ya. Nah, seperti itulah contoh teknologi dari teknologi video ya. Mungkin ini kita skip saja ya, ini videonya masih terlalu panjang. Selanjutnya, selain brand-brand terkenal tadi, di sini juga Vidi bekerja sama dengan seluruh perusahaan media. Ya, contohnya seperti CNN Indonesia, CNBC Indonesia, ada Fugo, ada Bazar, ada Esquire, ada Elle, ada Mothership, ya, lalu ada Hot World, dan masih banyak lagi. Ya, ini dia sistemnya video juga, cuman kita nggak perlu nonton videonya lagi karena kita sudah tahu seperti apa teknologi video ya. Nanti mungkin di next kapan waktu kita akan praktekkan atau nanti setelah ini ya. Selanjutnya, selain teknologi video yang Vidi ciptakan atau teknologi iklan yang Vidi ciptakan, di sini juga Vidi menciptakan yang namanya token Vidicoin. Nah, untuk yang belum paham, token Vidicoin ini apa? Ya, token Vidicoin ini masuk seperti yang tadi saya katakan di awal adalah blockchain pertama di dunia. Nah, kita membahas sedikit mengenai blockchain. Blockchain pada tahun 2009 itu pertama kali diciptakan. Yang muncul pertama kali itu adalah Bitcoin. Bitcoin per hari itu pada tahun 2019 hanya sekitar 40.000 atau 14.000 rupiah per satu Bitcoinnya. Kenapa Bitcoin bisa terkenal? Karena pada tahun 2017 Bitcoin yang tadinya sekian ribu atau sekian ratus ribu tiba-tiba loncat jadi ratusan juta. Nah, itulah yang bisa membuat Bitcoin itu terkenal sampai hari ini. Dan kenyataannya pada tahun 2017 ternyata ada satu artis Indonesia yang mendapatkan keuntungan besar dari Bitcoin, yaitu adalah Syahrini. Syahrini kurang lebih ya mendapatkan hampir kurang lebih ya, waktu itu aku kurang lupa berapa sekiannya, kurang lebih sekitar hampir 600 miliar beliau dapatkan dari Bitcoin karena dia belinya murah waktu itu, tapi dia jual mahal. Ya, nah selanjutnya itu sedikit kenapa Bitcoin bisa terkenal. Nah, lalu Vidi ini apa? Vidi ini masih token. Nah, perbedaannya apa token dengan koin? Nah, kalau kita berbicara mengenai blockchain atau koin, ya, Bitcoin itu dibagi dua. Ada token, ya, lalu ada koin. Kalau token adalah mata uang yang belum memiliki teknologi, sama seperti Vidi, token Vidi, ya. Lalu kalau koin itu apa? Kalau koin adalah sebuah mata uang digital yang memiliki sebuah teknologi. Apa contohnya? Ada Bitcoin. Bitcoin punya teknologi atau sebuah dasar atau platform namanya, yang namanya adalah blockchain. Lalu ada Ethereum. Ethereum memiliki sebuah teknologi atau dasar atau platform namanya adalah ETH. Ya, atau IRC, sorry, bukan ETH, IRC 20 maksud saya. Ethereum itu teknologi yang dimiliki oleh Ethereum. Ya, lalu token Vidicoin dia punya teknologi nggak? Dia punya teknologi namanya adalah Rechain, cuman memang belum digunakan. Dan nanti ke depannya token Vidicoin juga akan berubah menjadi koin. Ini sekilas informasi untuk yang belum paham apa itu blockchain ya. Kalau misalnya kita cari di Google, sebentar, saya akan bukakan untuk yang belum paham ya. Saya buktikan apa itu blockchain ya.
karena saya berbicara mengenai data ya. Sebentar. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat saya mencari apa itu mata uang digital atau cryptocurrency ya. Di sini bisa kita baca, berkenalan dengan mata uang digital. Mata uang digital atau biasa disebut dengan cryptocurrency adalah mata uang virtual yang tidak mempunyai bentuk fisik. Dan cryptocurrency sendiri artinya teknologi mata uang yang transaksinya tidak tampak dan aman. Ya, meski tidak mempunyai bentuk fisik, namun jenis mata uang ini memiliki nilai tukar mata uang. Nah, di sini dikatakan cryptocurrency sangat aman karena mereka tidak decentralized atau tidak terpatokkan satu titik atau satu poin. Ya. Selanjutnya, nah ini blockchain ya. Apa itu blockchain? Definisi dan contoh blockchain. Blockchain itu adalah catatan transaksi digital berdasarkan strukturnya. Jadi mereka mengikuti struktur atau catatan histori ya, di mana catatan individu yang disebut blok dihubungkan bersama dalam satu daftar yang disebut chain atau rantai. Blockchain ya. Jadi digabungkan dari kata blockchain ya, digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan dengan cryptocurrency seperti Bitcoin dan memiliki banyak aplikasi lain. Ya, itu sedikit informasi mengenai blockchain dan apa itu cryptocurrency. Ya, kita lanjut ke PPT presentasi kita. Oke, sorry itu agak penjelasan sedikit karena kita menyeimbangkan takutnya ada yang belum paham mengenai dunia digital atau blockchain, dan yang sudah paham mohon bersabar karena kita mengikuti, saya berusaha menyamakan informasi agar semua tersampaikan informasi kepada yang mendengarkan ya. Selanjutnya, berapa token Bitcoin ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 8 Juli tahun 2019 dengan total supply sebanyak 10 miliar koin atau 10 miliar keping ya. Kalau kita lihat per hari ini Bitcoin ya harganya pertama kali rilis itu di harga Rp7. Per hari ini itu adalah sekitar hari ini itu sebentar. Hari ini di Rp67 per satu token Bitcoin-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa biaya yang diperlukan untuk berapa biaya yang diperlukan perusahaan untuk menciptakan sebanyak 10 miliar keping ini? Dan ternyata untuk menciptakan 10 miliar keping ini tidak perlu modal. Misalkan saya punya 10 juta rupiah juga bisa. Saya setor 10 juta rupiah, saya ingin menciptakan mata uang saya digital saya sendiri. Namanya misalkan Ciputra Coin. Saya ingin menciptakan 10 miliar, 100 miliar, sampai 1 T-Coin itu bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat 10 miliar koin ini diciptakan, itu sama seperti daun kering yang tidak ada harganya. Berarti PR saya apa? PR saya, bagaimana saya menciptakan 10 miliar tadi, 10 miliar koin yang saya ciptakan, menjadi berharga. Kalau saya tidak bisa menciptakan koin ini menjadi berharga, atau saya tidak memiliki perputaran yang bagus, maka koin itu lama-kelamaan akan habis. Ketika koin itu sudah habis, maka saya sudah tidak bisa membuat koin yang sama. Kalau 10 miliar sudah diciptakan, kalau koin itu sudah habis, maka perusahaan Vidi juga tidak bisa menciptakan. Maka dari itu perusahaan Vidi menciptakan yang namanya sirkulasi atau perputarannya. Nah, PR berikutnya, bagaimana caranya perusahaan Vidi menciptakan koin tadi, yang 10 miliar tadi menjadi berharga. Cara pertama, mendaftarkan token Vidi Coin ke lebih dari 21 exchanger atau pasar yang ada di dunia. Nah, sedikit penjelasan, apa itu exchanger? Exchanger itu adalah sama seperti ketika kita memiliki sebuah dolar. Ketika kita memiliki sebuah dolar seperti misalkan dolar Singapura, lalu ketika kita ingin menukarnya ke rupiah, kita harus pergi ke money changer untuk menukarnya kembali ke rupiah. Nah, sama. Kalau misalnya kita punya token Bitcoin, punya Ethereum, punya Bitcoin, kita harus pergi ke 20 exchanger ini. Tergantung negaranya. Setiap negara memiliki exchanger masing-masing. Dan untuk Indonesia, ada di sebelah kiri Anda, bisa kita lihat di ujung layar, itu adalah indodax.com. Ya, indodax.com adalah salah satu exchanger resmi yang diawasi oleh OJK dan Bapepti. Nah, artinya di sini kalau misalnya koin sudah masuk ke Indodax, sudah pasti bisa dicairkan. Seperti itu, ya. Itu cara pertama. Cara yang kedua, menciptakan permintaan atau demand. Nah, kita tambahkan lagi untuk pengguna-penggunanya. Kita lihat baca yang di bawah. Setiap pengiklan atau setiap perusahaan-perusahaan ini, ketika mereka ingin menggunakan teknologi kita dan bayar menggunakan Bitcoin, maka mereka
mendapatkan diskon 20%. Walaupun keuntungan mereka adalah miliaran, tapi mereka juga nggak mungkin menghindar dari namanya ya, menghemat. Betul? Nah, misalkan contoh, BMW, dia misalnya harus bayar 10 miliar. Kalau mereka kita kasih dua pilihan. Mereka mau bayar cash atau mau bayar pakai Videocoin. Kalau bayar pakai cash, dia harus bayar 10 miliar. Kalau dia bayar pakai Videocoin, dia cuma bayar 8 miliar. Seperti itu. Dan ditambah, kita menguntungkan dua aspek tadi. Yang pertama, target pasaran mereka tertargetkan. Yang kedua, menghemat biaya dan ruang. Mau nggak mereka? Mau. Ketika demand tercipta, maka harga koin juga akan tercipta. Demand itu akan muncul, value juga akan muncul. Ketika value muncul, maka terciptalah harga. Seperti itu. Ya, supply and demand. Oke, selanjutnya itulah tadi dua cara ya. Selanjutnya inilah shareholder atau pemegang saham dari perusahaan ViDi. Dan di sini ada 8 perusahaan besar dan 8 perusahaan besar ini ada salah satu yang ada di Indonesia, yaitu adalah MNC Group. MNC Group itu adalah salah satu pemegang saham atau shareholder dari negara Indonesia ya. Tapi selain MNC Group ditemani juga JVR Music. JVR Music ini adalah perusahaan production house dari negara Taiwan ya. Nah, salah satu yang terbesar dari negara Taiwan juga. Lalu sebelahnya ada OneBot Capital. OneBot Capital ini adalah perusahaan teknologi global. Lalu sebelahnya ada OSIM. OSIM ini adalah perusahaan yang pertama kali menciptakan yang namanya kursi pijat yang ada di dunia. Nah, mereka adalah sebagai pemegang saham kita juga. Lalu di bawahnya ada Venbushi Capital. Nah, salah satu owner dari Venbushi Capital namanya adalah Vitalik Buterin. Dan Vitalik Buterin ini adalah yang menciptakan yang namanya Ethereum. Ethereum ini singkat cerita adalah koin terbesar nomor 2 setelah Bitcoin. Kalau kita lihat di indodax.com atau di market, ETH per hari ini harganya di 42 juta rupiah per satunya. Padahal mungkin sekitar tahun lalu, akhir tahun lalu itu hanya sekitar 4 juta rupiah. Sekarang sudah di 42 juta 700 rupiah per hari ini. Nah, itulah hebatnya Ethereum. Artinya, sedikit informasi juga, dan token Videocoin berdiri di atas platform yang diciptakan oleh Ethereum. Namanya adalah ERC20. Nah, saya jelaskan sedikit, tegaskan sedikit. Artinya, selain owner dari Venbushi Capital adalah sebagai shareholder atau pemegang saham, tapi di sini juga kita juga menyewa dari platform dari Venbushi Capital tersebut. Artinya mereka di sini melihat sesuatu yang besar di perusahaan ViDi. Mereka melihat proyek yang besar di ViDi. Nggak mungkin mereka langsung pasang nama untuk menjadi sebuah shareholder. Betul? Nah, selanjutnya di sebelahnya ada Transfer Fund. Ini adalah perusahaan blockchain juga. Lalu di bawahnya ada Fitri Group. Fitri Group adalah perusahaan barang-barang mewah dari negara Singapura. Lalu terakhir ada Kitum. Kitum inilah perusahaan teknologi kontrak pintar. Dan dari 8 perusahaan ini, mereka memiliki track record belasan tahun hingga puluhan tahun yang dikenal oleh masyarakat. Ketika mereka memutuskan untuk menjadi shareholder, pasti mereka nggak akan salah pilih. Pasti mereka kan sketching dulu visi misi perusahaan seperti apa, latar belakangnya perusahaan itu seperti apa, latar belakangnya si ownernya juga seperti apa, minimal project 5 tahun sampai 10 tahun ke depan seperti apa. Kalau mereka sudah tahu itu semua step-stepnya, pasti mereka akan jadi pemegang saham atau shareholder. Nah, mungkin dia belum punya project, visi misinya nggak jelas, ownernya juga nggak jelas, mereka mau jadi shareholder. Pasti yang akan jelek nggak cuma ViDi doang, tapi juga nama baik mereka. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah konsultan proyek perusahaan ViDi, yang dimana 10 orang ini adalah konsultan proyek ViDi. Jadi maksudnya begini, ketika Patrick dan Matthew Lim, ketika mereka memiliki sebuah proyek baru, mereka akan tanya dan sharing kepada mereka 10 orang ini. Apakah kira-kira proyek yang akan mereka ciptakan wajib dijalankan atau tidak? Kalau mereka bilang wajib dijalankan, maka mereka akan jalankan. Kalau bilang tidak, harus diperbaiki lagi, mereka harus perbaiki lagi. Seperti itu. Yang dari 10 orang ini, mungkin yang fenomenal dengan kita ada 3 orang, yaitu P&G, Pepsi, dan Coca-Cola. Ya, di sisanya di sini ada Meredith. Ini adalah mantan ketua manajemen pendapatan dari CCO atau Time Meredith. Ya, lalu di sini ada WPP, ya, mantan ketua pemasaran. Lalu ada UBS. UBS ini terkenal ya sebagai perusahaan bank investasi. Lalu ada Condé Nast, mantan ketua petugas digital. Ya, lalu ada Temasek. Temasek ini adalah seperti kalau di Indonesia itu Telkomsel. Nah, Temasek ini dari Singapura. Ya, perusahaan provider, salah satu perusahaan BUMN juga dari negara Singapura. Lalu ada Pepsi, ya. Lalu ada Esquire. Esquire adalah pendiri dan kepala pejabat eksekutif ya dari perusahaan media, salah satu perusahaan media. Lalu ada Coca-Cola dan GIC. GIC inilah sebagai ketua dewan dari GIC-nya. Nah, inilah 10 orang hebat yang dimana mereka adalah konsultan proyek perusahaan ViDi. Ya, selanjutnya
Ini ada sedikit video cuplikan kecil yang membuktikan bahwa Vidi benar-benar serius di Indonesia atau di Asia dengan bekerja sama dengan MNC Group, Hearst Media, dan Indodax. Kita lihat sedikit cuplikannya ya. Dan acara ini diselenggarakan pada tanggal volumenya dulu. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 9 Desember tahun 2019 yang diselenggarakan di Malaysia. Sorry, ini saya mute dulu ya. Ladies and gentlemen, welcome to New Digital Media Technology Blockchain Conference. 欢迎大家出席全新媒体广告技术区块链推介礼。 Saya menunggu Vidi, slogan kita juga. Your biggest round of applause as we announce the arrival of our VIP. So the VIP, Mr. Olivier Berlot, Mr. Vicky Irawan, co-founder and CEO of VD Asia, Mr. Matthew Lim. CEO dari VD Asia, itulah namanya Mr. Matthew Lim. Saat ini beliau berusia 39 tahun, masih muda ya. MNC Vision, K-Vision dari MNC Group, and MNC Play, Vice President dari MNC Group-nya, yaitu yang bernama Vicky Irawan. Subscribers all around Indonesia. What is more important is we look at how we are working with VD. So creativity Media Group ini adalah salah satu create perusahaan media terbesar di negara Singapura. Engagement is key. Yang terakhir adalah exchanger terbesar di Indonesia, yaitu adalah Indodax.com. Beliau dari orang Malang ya, asal dari Malang. Dia adalah salah satu exchanger terbesar yang resmi terdaftar di OJK. Announcing the official collaboration between VD with MNC Group, Hearst Media, as well as Indodax. A big round of applause. Oke, itulah sedikit cuplikan mengenai VD yang mereka benar-benar bekerja sama dengan MNC Group, Hearst Media, dan Indodax. Ya, yang di sebelah kiri itu adalah Oscar Darmawan, CEO dari Indodax.com. Ya, lalu di sini ada Vice President dari MNC Group, Vicky Irawan. Lalu ada CEO dari Hearst Media Group, yaitu adalah Oliver Berlet. Dan terakhir adalah CEO dari VD. Ya, sebentar ini, sorry semuanya saya mute dulu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah website resmi. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin mengecek apakah benar-benar VD ini benar atau tidak gitu ya, kita bisa membuka vd.com atau sengle.io. Kalau sengle.io ini adalah salah satu website umum ya. Kalau vd.com ini adalah salah satu website resmi dari VD. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat teknologi VD yang tadi yang bisa nonton iklan, kita bisa buka vd.com, lalu klik partners, lalu kita scroll aja, itu di situ ada beberapa daftar perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dan telah menggunakan teknologi dari perusahaan VD. Oke. Selanjutnya, nah ini terima kasih untuk penutupan untuk dari company profile. Sekarang kita akan masuk ke marketing plan. Sebentar ya teman-teman. Karena memang dibagi dua file ini ya. Jadi kita harus pindah-pindah dulu. Oke, kita mulai lagi. Kita memiliki sebuah aplikasi yang namanya sekarang ya, ini aplikasi yang dulu ya, karena kita masih pakai slide yang lama, namanya itu adalah Reward City.
Ya, Reward City itulah inovasi atau teknologi baru yang dimana Reward City ini masuk sebagai dunia e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Ini baru aja listing ya Reward City ini. Dulu namanya Rechain, sekarang namanya adalah Reward City. Kita berbicara yang kita ubah namanya menjadi Reward City ya, bukan Rechain lagi. Reward City itu adalah aplikasi sebuah program berdagang era digital yang mempunyai legalitas di Indonesia. Dan inilah adalah legalitas kita, inilah NPWP kita, lalu ada Kominfo kita, lalu ada NIB kita, lalu ada TDP, lalu ada surat izin operasional, dan ada Kemenkumham. Ya, inilah sedikit legalitas kita. Selanjutnya, program di sini Vidi juga memberikan program berdagang era digital dengan diskon 50-75%. Nah, sebelum saya lanjutkan, Vidi ini apa sih? Ya, saya ingin tekankan 3 hal. Vidi itu adalah bukan perusahaan investasi. Ya, itu tekankan poin yang pertama. Yang kedua, Vidi juga bukan perusahaan money game atau mungkin bahasa lainnya dikenal dengan bahasa Ponzi. Ya, lalu terakhir, Vidi juga bukan perusahaan MLM. Nah, 3 poin tadi coba Bapak Ibu dengarkan baik-baik, disimak ya. Nanti di slide terakhir itu ada semua jawabannya. Apakah 3 poin tadi terjawab atau tidak? Ya. Lalu, saya ada tambahkan. Lalu Vidi apa ya? Vidi ini adalah sebuah program berdagang. Vidi adalah perusahaan berdagang yang memberikan diskon 50-75%. Artinya kita beli barang ini murah kalau kita jual mahal. Ya. Lanjutnya, nah, kalau ini kita skip aja. Ini cara download aplikasi yang lama ya. Ini dulu tampilannya seperti ini. Kita skip aja. Nah, perbedaan antara cara berdagang konvensional dengan era digital. Kalau berdagang konvensional, kita minimal kalau beli barang, itu harus di pasar induk. Karena kalau nggak di pasar induk, kita nggak tahu dapat barang lagi dari mana, betul? Lalu tempat dagang, yang paling strategis di mana kira-kira? Kalau untuk konvensional, pasti di pasar. Likuiditas, barang yang kita jual juga kita nggak tahu. Itu sudah pasti akan laku atau tidak. Keuntungan, juga kita nggak tahu. Apakah dalam waktu 1 minggu, apakah kita untung dalam waktu 1 bulan, apakah kita untung dalam waktu 1 tahun. Kita juga nggak tahu. Aktivitas minimal dari 24 jam, kita harus berdagang 18 jam. Kita harus tungguin itu. Nah, lalu apa bedanya dengan era digital? Kalau di era digital, kita beli barang semua di pabrik digital. Lalu tempat dagang semua pasti di pasar digital. Likuiditas sudah pasti akan laku karena kita bisa tracking pasar. Kita bisa melihat, kita bisa analisis, kita bisa lihat siapa yang akan beli. Keuntungan sudah pasti akan untung kalau aktivitas cukup dengan handphone. Apa perbedaannya? Ya pasti berbeda. Kalau konvensional, kita harus berdagang, kita harus tungguin. Misalnya kita jualan mangga. Kalau kita berdagang mangga, kita harus tungguin mangganya. Kalau kita tinggalin, apa yang terjadi? Mangganya habis, diambil orang. Itu kalau konvensional. Kalau di era digital, semua hanya cukup dengan handphone. Kita mau tiduran, kita mau tinggal kerja, kita mau tinggal masak, atau kita tinggalkan aktivitas, kita tetap bisa berdagang. Nah, lalu apa ini ya keuntungannya? Kalau pasti keuntungannya begini. Kalau misalkan era digital, sulitnya pasti akan lebih mudah di era digital. Kalau konvensional, sulitnya seperti apa? Misalkan kita bawa 1 kilo mangga. 1 kilo mangga ya. 1 kilo mangga mungkin kita bisa bawa. Tapi kalau misalnya kita bawa 100 kilo mangga dengan kantong plastik, mungkin kita butuh 1 hari untuk bawa itu. Tapi kalau di era digital, mau kita masuk 1 juta, mau kita masuk belanja 1 miliar, cukup dengan kita handphone, kita kantongin, selesai. Nah, itulah contoh perbedaan konvensional dengan era digital. Ya. Nah, inilah gambaran pasar digital yang di atas. Ya, kita harus berdagang apa segala macam, dan bedanya di pasar digital, pasar tradisional dan pasar digital ya. Perbedaan pasar digital, kita di sini kita bisa melihat harga. Kalau di pasar tradisional kita nggak tahu nih. Kita tahunya pokoknya harga cabai naiknya dari kita bisa kalau tahu kalau misalnya kita tahu harga cabai, maksud saya tahu dari mana dia tahu harga naik. Biasanya kita dari entah tetangga, entah misalkan berita apa segala macam ya. Tapi kalau di pasar digital kita bisa cek sendiri di pasar. Nah, di pasar digital kita bisa lihat yang di bawah. Inilah salah satu pasar dari 21 pasar, yaitulah indodax.com. Kalau kita lihat di sebelah kiri di sini ada market jual. Kalau market jual ini itu adalah orang-orang yang sudah menjual. Kalau market beli di sebelah kanan itulah orang-orang yang siap atau mengantri untuk membeli. Contoh, di harga 13 perak yang siap membeli Vidi itu ada sekitar 3 miliar rupiah. Kalau misalkan kita punya 1 miliar di Vidi Coin, kita langsung jual, itu dalam waktu 0,01 detik, itu langsung laku. Nggak harus tawar-menawar, nggak harus nunggu-nunggu lagi, nggak harus ada stok barang. Mungkin kita bisa lihat kalau di harga 13 ada 3 miliar. Kita punya 1 miliar, langsung jual. Nah, itulah enaknya berdagang era digital.
Ya. Selanjutnya, di sini Vidi memberikan pilihan paket dagang aset digital. Jadi kita diberikan pilihan untuk berdagang ya. Paket yang pertama itu dengan harga 500 USDT. Nah, 500 USDT ini apa? USDT singkatannya adalah US Dollar Token. Yang bisa kita lihat kursnya di indodax.com. Sama nggak dengan US dollar fisik? Berbeda. Secara kurs sama. Mungkin beda-beda tipis, 14.000 sekian. Tapi kalau misalkan ditanya beda atau sama, beda. Kalau US dollar fisik kita bisa lihat lembarannya. Tapi kalau USDT itu kita tidak bisa lihat lembarannya. Kita cuma bisa lihat nominal dan angka. Sama seperti ketika kita menggunakan OVO. Kita menggunakan M-Banking. Kita menggunakan Shopee atau mata uang lain. Atau kita biasa mungkin yang biasa di rumah kita beli token listrik. Emang ada fisiknya? Tidak ada. Karena emang di mana zaman sekarang sudah berubah. Oke, kita lanjut lagi. Dari paket yang 500 USDT ini, karena perusahaan berikan diskon, kita cuma bayar dengan harga 200 USDT. Artinya, kalau kita beli 200, kita jual 500, kita untung 300 dolar. Untung 300%. Luar biasa ya. Paket yang kedua, dengan harga 1.400 USDT, maka kita hanya bayar dengan harga 500 USDT. Paket yang ketiga itu dengan harga 3.000 USDT, maka kita hanya bayar dengan harga 1.000 USDT. Paket yang keempat itu dengan harga 16.000 USDT, maka hanya kita bayar dengan harga 5.000 USDT. Ya. Lalu paket yang terakhir dengan harga 35.000 USDT, maka kita hanya bayar dengan harga 10.000 USDT. Artinya, di sini kita dengan modal, misalkan contoh 1.000 dolar, kita diberikan kesempatan atau modal kembali di 3.000 dolar. Nanti dan sini juga mesti kita pahami, ya. Saya akan tekankan satu hal. Ketika kita berikan kepada perusahaan atau company 1.000 dolar, perusahaan bukan kembalikan kepada kita 3.000 dolar loh. Bukan 3.000 dolar dikasih mentah-mentah, itu bukan. Tapi dia akan berikan kepada kita koin. Koin yang mereka ciptakan sebanyak 10 miliar tadi. Jadi koin yang kita terima adalah senilai 3.000 dolar. Bukan dia kasih 3.000 dolarnya, tapi dia kasih koin senilai dengan 3.000 dolar. Ya, dan 3.000 dolar dan koin yang 3.000 dolar tadi itu bisa kita jual ke pasar. Oke? Kita akan menghitung setelah ini. Kita akan hitung paket yang ke tengah aja. Kita keluarkan 1.000 dolar, kita akan diberikan 3.000 koin. Ya. Contoh. Kita tadi keluarkan modal 1.000 dolar. Ya. Kita dengan modal hanya bayar 1.000 dolar, kita akan terima 3.000 koin. Atau kita beli koin, kita akan diberikan koin maksud saya senilai dengan 3.000 dolar. Ya, kita ubah konsepnya. Harga token Vidi Coin misalkan 15 rupiah. Karena diskon kita tinggal bagi 3. Misalkan kita modal 5 rupiah. Artinya kalau misalnya seandainya kata kita jual 10 rupiah, apakah kita masih untung? Masih untung 100% Bapak Ibu. Kalau masih untung 100%, artinya kita juga masih untung walaupun kita turun dari harga yang tadi yang 15 menjadi 5, kita jual 10. Dan maksud dan pemahaman dari slide ini apa? Ketika kita membeli 5 paket dari Vidi tadi, itu tidak ada kata rugi. Karena kita masih pertama, kita beli harga diskon. Yang kedua, kita juga masih mengikuti harga pasar. Ya, contoh misalnya seperti ini. Ketika kita misalnya keluarkan modal 1.000 dolar, anggaplah 1 dolar 15.000. Berarti kalau kita keluarkan 1.000 dolar, misalkan 15 juta. Ya kan? Ketika kita terima 3.000 dolar, ekspektasi kita apa? Kita akan terima 45 juta, betul nggak? Betul, kita akan terima 45 juta. Kalau ekspektasi kita. Tapi kenyataannya tidak. Maksudnya bagaimana? Misalkan, pas kita jual 3.000-nya semua, harga koin itu turun ternyata. Harga koin itu turun dari yang 16 rupiah, jadi 14 rupiah misalkan. Nah, artinya yang tadinya kita terima 3.000 dolar, atau 45 juta, secara di atas kertas, kita sudah pasti terima 3.000 dolar. Tapi secara rupiah belum tentu. Bisa juga 45 juta. Bisa di atas 45 juta kalau harga koinnya naik. Kalau misalnya harga koin turun, kita bisa terima di bawah 45 juta. Yang pasti nggak mungkin jauh dari harga modal yang kita keluarkan. Gitu. Artinya, misalkan kita terima semua selesai nih, semua 3.000 udah kita jual semua, kita cuma terima 42 juta. Kita masih untung nggak? Masih untung. Masih untung 100% sekian. Ya kan? Kita modal 15 juta, kita masih dapat 41 juta. Walaupun emang nggak sampai 45 juta. Betul? Nah, itulah maksud dan pemahaman dari slide ini. Ya, selanjutnya
kita akan menghitung ya, dari yang 3.000 koin tadi berapa lama itu akan cair. Ya, kita akan menghitung. Cara pertama yaitu adalah pasif. Artinya pasif itu nggak usah ngapa-ngapain, duduk diam di rumah dapat uang. Wah, itu paling enak. Ya kan? Kita nggak usah kerja, kita nggak usah ngapa-ngapain. Ya. Dengan cara yang pasif, perusahaan akan memberikan kita rate sebesar 0,5% per hari. Jadi ketika kita beli 1.000 dan kita dapatkan 3.000 koin, kita tidak bisa jual langsung 3.000-nya semua. Loh, kenapa nggak bisa langsung jual semua? Padahal kan kita beli barang sistemnya, kita berdagang, kita beli putus istilahnya. Kenapa kita nggak bisa lakukan seenak kita, barang kita? Itu kan barang kita. Kenapa? Karena di sini ada dua hal. Pertama, kita beli barang tersebut dengan cara diskon. Cara yang kedua, perusahaan ingin menjaga harga pasar. Mungkin Bapak Ibu pasti paham ya, supply and demand. Ketika supply-nya terlalu banyak, harga akan jatuh. Ketika demand-nya banyak, harga akan naik. Nah, di sini perusahaan menjaga supply-nya. Karena di sini posisi kita sebagai komunitas adalah sebagai supplier. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita menjadi supplier ya di slide terakhir. Nah, itu kenapa perusahaan memberikan 0,5% per hari. Mungkin yang belum paham, saya akan berikan contoh atau analogi. Misalkan saya adalah sebuah pemilik dari pabrik sepatu yang bermerekkan Nike. Tapi saya yang ciptakan sepatu Nike itu adalah sepatu yang saya mirip-miripkan. 1:1 dengan sepatu Nike yang ori. Artinya produksi saya murah. Karena produksi saya murah, supply saya jadi banyak. Tapi saya belum lempar ke pedagang lah ya. Nah, maka dari itu saya berikan kepada pedagang cuman sekitar 0,5% per harinya. Mereka boleh jual 0,5%, 0,5%, 0,5%. Kenapa seperti itu? Karena saya nggak mau kalau misalnya saya jual ke pedagang, 3.000 kamu jual, 3.000 kamu jual, 3.000 dia jual, 3.000 dia jual. Kalau saya lakukan seperti itu serempak, maka apa yang terjadi pada harga koin pada saat itu akan anjlok drastis. Kalau langsung anjlok drastis, maka barang yang tadinya seharusnya saya untung, misalkan harga Nike asli misalkan 4 juta. Karena misalkan saya supply semua, jadi harga misalkan jadi 2 juta. Sedangkan saya jual 1.500.000, saya jadi untung cuma 500.000. Seperti itu. Sebentar, saya buka dulu ini ya. Oh, thank you Kak Winarko. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, nah maka dari itu saya nggak mau harga supply tadi menjadi drastis jatuh. Saya maunya untung. Secara saya pedagang, saya pencipta sepatu tersebut. Saya pengennya cuan, kan gitu. Betul nggak? Ya kan? Nah, maka dari itu saya kasihlah kepada semua pedagang, kamu saya boleh jual 0,5% per hari sepatunya. Kamu juga boleh jual 0,5% per sepatunya. Nah, jadi itulah keuntungan yang mereka dapatkan setiap hari 0,5% per hari. Dan itulah yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, ditambah. Ini belum saya. Ditambah. Kita ada sistem yang namanya baca berita atau nonton iklan. Kalau misalkan kita baca 5-9 iklan, kita akan dapat tambahan 0,1%. Kalau misalnya kita baca sampai 10 iklan, kita dapat tambahan 0,2%. Lalu relasinya apa? Kenapa kita harus nonton iklan? Tadi ingat kan, perusahaan-perusahaan kita yang gabung pada perusahaan Vidi adalah perusahaan-perusahaan branded. Dan mereka memasang iklan. Dan kita komunitas harus membaca iklan tersebut. Kenapa? Karena dengan cara kita membaca iklan, itu bisa menaikkan rating dari berita tersebut. Kalau misalkan nih saya misalkan pemilik dari CNN Indonesia. Contoh. Tapi mudah-mudahan saya bisa, amin. Saya pemilik dari CNN Indonesia. Saya pasang berita ke Vidi. Vidi, tolong kamu siarkan berita ini dan saya ingin pakai teknologi kamu. Nah, diberitakan kan kepada komunitas Vidi. Semua komunitas Vidi bisa baca iklan tersebut. Nah, komunitas akan klik iklannya tuh setiap hari 10. Nah, terus tiba-tiba berita yang saya pasangkan ratingnya naik. Terus saya berpikir, oh, saya dengan cara pakai teknologinya Vidi, rating berita saya naik. Saya mau pasang lagi Nah, seperti itulah fungsinya kenapa kita harus membaca berita. Dan dengan cara kita membaca berita, perusahaan kasih kita persentase. Kalau kita baca 10, kita dapat 0,2% tambahan pencairan. Gitu. Jadi dengan cara sisi aspek si perusahaan yang masang iklan diuntungkan, yang membaca iklan juga diuntungkan. Simbiosis mutualisme, Bapak Ibu. Nah, itulah yang luar biasa dari Matthew Lim. Ya. Selanjutnya, contoh. Contoh pencairan aset digital hari ini adalah 0,5% per harinya. Ya. Ditambah, misalkan kita baca berita, misalkan 10 berita. Kita dapat tambahan 0,2%. Artinya 0,5 ditambah dengan 0,2%. Berapa? 0,7%. Lalu 0,7% ini dihitung dari mana? Dihitung dari modal yang kita keluarkan.
Bukan pas kita beli 1.000 dapat 3.000, bukan 3.000-nya yang dihitung ya Bapak Ibu, tapi 1.000-nya yang dihitung. Contoh, 1.000 dikali dengan 0,7%, maka pencairan per hari kita adalah $7 per harinya. Ini baru pasif loh Bapak Ibu. Saya akan tekankan, tadi dari 3 poin tadi, ada bukan investasi, bukan money game, bukan MLM. Nah, kita akan bahas yang poin terakhir, bukan MLM. Di sebuah perusahaan, mungkin aku bukan menyinggung sebuah perusahaan, mungkin kita bahas perusahaan MLM secara luas aja ya. Ketika kita berbicara mengenai perusahaan MLM, biasanya itu beridentik dengan kita harus menyetok barang. Dan ketika barang itu kita stok, kita harus jual kembali. Sedangkan itu tidak ada yang namanya passive income. Itu namanya active income. Kalau di sebuah perusahaan MLM, biasanya kita harus jual barang. Tapi kalau di VD, dengan cara kita masuk 1.000, lalu kita nggak usah ngapa-ngapain, cuma baca berita aja, kita dapat per hari $7 loh Bapak Ibu. Tanpa harus dagang. Tanpa harus kita tawarin barang-barang. Artinya ini adalah passive income. Nah, itulah menjadi perbedaan ya. Dan dari $7 ini itu akan mengurangi barang kita tadi. Barang yang kita tadi yang kita terima sebanyak $3.000. Misalkan $3.000 hari ini masih stay ya. Terus besok tiba-tiba barang kita sudah terjual $7. Sisa 2.993 keping koin. Misalkan. Nah, besok juga akan berkurang lagi 7. Besok akan berkurang lagi 7. Besok akan berkurang lagi 7. Begitu terus selama kurang lebih 14 bulan. 3.000 dibagi dengan 7. Keluar 428 hari. Dibagi 30. Keluar di 14 bulan sampai 15 bulan kurang lebih. Itu pasif. Artinya 3.000 tadi bisa kita habiskan dalam waktu 14 bulan. Loh kok lama? Karena itu pasif. Dengan cara pasif aja kita dapat 3 juta rupiah per bulannya kurang lebih. Itu baru pasif. Dan cara percepatannya bagaimana? Cara percepatannya itu bisa membuat Bapak Ibu untung lebih cepat. Gimana caranya? Yang tadinya 3.000 itu, 3.000 ini yang dicatatkan di sini habis dalam waktu 14 bulan. Kalau kita menggunakan sistem percepatan, itu bisa habis dalam waktu 10 bulan, entah 8 bulan, 5 bulan, 3 bulan, bahkan 1 hari itu bisa kita terima $3.000. Gimana caranya? Kita menggunakan yang namanya percepatan pencairan aset digital. Kita cerita atau sharing sistemnya. Kita cerita ke teman-teman kita, ya. Ada level, ada persentase. Ya, kita akan bagi 3 poin. Misalkan kita cerita ke 1 orang. Ya, ketika kita mendapatkan 1 orang, maka kita akan mendapatkan level pertama atau generasi pertama. Ya, dan ketika kita mendapatkan level pertama, kita akan mendapatkan persentase sebesar 20%. Dan 20% ini diambil dari mana? Dan ingat, ini yang membedakan kita dengan perusahaan MLM. Kalau misalnya kita biasa closing orang di sebuah perusahaan MLM kan, misalnya kita closing di 1.000, kita akan dapat $100 1 kali hit. Kalau kita mau dapat $100 lagi, kita harus ajak orang lagi. Betul? Nah, tapi kalau di sini tidak. Kita dapatkan 1 orang, kita dapat 20% dari pencairan pasif orang pertama. Kalau misalkan $1.000, pasifnya $7, misalkan 1 orang yang kita gabungkan ini, dia masuk yang $1.000 juga, maka kita tinggal aja kalikan. Kita dapat dari $7-nya. 7 dikali dengan 20%. Maka kita dapat tambahan sebesar $1,4 per hari. Yang tadinya kita cuma dapat $7 per hari, karena kita punya 1 orang di bawah kita dapat tambahan 1,4, jadi $8,4 per harinya. Nah, artinya dari 3.000 yang tadi habis dalam waktu 14 bulan, tinggal kita hitung aja 3.000 dibagi dengan 8,4, keluar di 1 tahun. Artinya 3.000 itu habis dalam waktu 1 tahun, bukan 14 bulan lagi. Gitu. Jadi percepatan income, ya, percepatan pencairan, ya. Oke, sorry teman-teman untuk yang mau bertanya, mungkin nanti setelah sesi berakhir ya, nanti saya akan jawab satu persatu. Oke, kita lanjut. Lalu kita cerita ke 2 orang, ya. Lalu kita akan membuka kesempatan untuk mendapatkan generasi kedua. Tapi belum jadi level kedua, Bapak Ibu. Untuk menjadi level kedua adalah ketika level pertama, misalkan namanya A, mengundang orang B, baru namanya itu menjadi level kedua. Kita mendapatkan 10% per harinya. Kita akan mendapatkan persentase ini setiap hari selama barang kita masih ada. Karena sistemnya berjualan ya. Barang itu perusahaan akan jual tiap hari, ya. Lalu kita sharing ke 3 orang, maka kita akan membuka level ketiga. Lalu untuk menjadi level ketiga, ketika orang B mengundang orang C, kita mendapatkan 5% per harinya. Lalu kita sponsor 5 orang, maka kita akan membuka 4-6 level. Kita mendapatkan 2% per harinya. Lalu kita sponsor 10 orang,
kita akan membuka 7 sampai 15 level, maka kita mendapatkan 1% per harinya. Dan sistem ini kita menggunakan sistem, mungkin Bapak Ibu yang pernah tahu, kita menggunakan sistem yang namanya yang namanya adalah matahari. Ya. Nah, jadi yang intinya orang yang kita sponsor langsung itu adalah orang level pertama. Orang yang orang pertama dari level pertama undang orang lagi itu namanya level kedua. Atau mungkin bahasa Indonesianya biar lebih dipahami seperti bapak, anak, anak cucu seperti itu, ya. Oke, selanjutnya nanti kalau yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan di akhir sesi. Selanjutnya ini adalah ilustrasi. Yang tadinya 3.000 itu habis dalam waktu 14 bulan, kita habiskan dalam waktu 6 bulan saja. Gimana caranya? Misalnya kita ambil paket yang $1.000. Kita punya pencairan pasif adalah 0,7%. Artinya kita terima $7 per hari. Betul ya? Tadi ya, sesuai dengan hitungan ya. Lalu andai kata kita cerita ke 5 orang. Entah saudara, bapak, atau anak, atau sepupu, keponakan, siapapun itu. Kita masukkan mereka masing-masing $1.000. Mereka punya pencairan pasif 0,7%. Karena mereka adalah sponsor langsung kita, atau ojakan orang langsung kita, ya, atau yang kita ajak langsung, kita dikali dengan 20%. Karena dia adalah level pertama kita. Hasilnya itu adalah 7. Ditambah dengan 7 dari atas, ya, dari pencairan pasif kita, total per hari yang kita terima bukan $7 lagi, tapi menjadi $14 per hari. Dikali dengan 30 hari, maka kita terima $420 per bulan. Berarti 3.000 dibagi $420. Keluar di 6 bulan sekian. Begitu. Ya, artinya yang tadinya 3.000 habis dalam waktu 14 bulan, dengan cara 5 orang ini, kita cuma kembali dalam waktu 6 bulan. Maka dalam waktu 6 bulan, 3.000 kita sudah kembali. Baik dari profit, baik juga dari modal. Modal kita kembali, profit juga sudah kembali. Seperti itu. Ya. Lalu ternyata 5 orang ini pengen cepet nih. Pengen juga 6 bulan. Mereka masing-masing cari 5. Terkumpullah 25 orang. Ketika terkumpul 25 orang dikali dengan 1.000, dikali dengan 0,7%. Karena mereka adalah level kedua, dikali dengan 10%. Hasilnya itu adalah 17,5 ditambah dari 14 dari atas, ya, dari level pertama, total dikali dengan 30 hari, kita per bulan terima $945 per bulan. Artinya 3.000 itu habis dalam waktu 3 bulan lebih berapa hari. Wah, luar biasa ya, makin cepet ya. Nah, duplikasi lagi terjadi, terkumpullah 25 orang ini pengen cari masing-masing 5 juga. Level ketiga terkumpullah 43,75 ditambah 31,5 dari atas, dikali 30 hari, totalnya adalah sekitar $2.257 per bulan. Artinya dalam waktu 1 bulan lebih berapa hari? 3.000 kita modal plus profit sudah kembali. Luar biasa nggak? Luar biasa. Dalam waktu 1 bulan kita terima 45 juta. Ya contoh 45 juta. Ya saya nggak bisa bilang itu pasti 45 juta ya. Saya nggak janji loh ya. Tapi yang pasti kita terima $3.000 per bulan. Nah lalu kalau misalnya $3.000 itu sudah habis bagaimana? Maka bisa dikatakan kontrak kita dengan perusahaan sudah selesai. Lalu bagaimana kalau kita ingin dapatkan hal yang serupa? Tinggal kita isi pulsa. Kita beli paket yang sama. Beli 1.000 dapatkan 3.000 koin lagi, maka akan berjalan sesuai sistem. Di akun yang sama, di susunan orang yang sama, sama seperti halnya kita membeli sebuah pulsa atau kuota. Di nomor yang sama tentunya, di identitas kita yang sama. Seperti itu. Kita perpanjang kontrak kita. Maka dalam waktu 1 bulan, kita akan terima $2.257 lagi. Nah itulah enaknya dari VD. Dan keuntungannya dari VD adalah sistem cara seperti ini bukan bisa digunakan hanya 1 orang saja. Misalnya saya nggak punya modal. Saya cuma punya modal misalnya $1.000. Tapi saya punya komunitas yang sangat besar. Saya lakukan cara seperti ini. Duplikasi 5. Ya, 5 cari 5 cari 5. Saya dapatlah $2.000. Tapi ada satu cara yang dimana inilah keuntungan dari perusahaan VD. Kalau misalnya kita punya modal, misalkan saya punya 465 juta. Saya masukkan semua ke VD. Bisa nggak? Bisa. Saya buatlah Ciputra 1, Ciputra 2, Ciputra 3, Ciputra 4, Ciputra 5. Sampai kurang lebih kalau 465 juta dibagi dengan 15 juta, keluar 31 akun. Arti saya buat Ciputra 1 sampai Ciputra 31. Itu atas nama saya sendiri. Itu juga bisa dilakukan. Jadi inilah 2 cara. Ada 2 cara untuk bisa bergabung dengan VD. Ya, bisa kita lakukan 2 cara ini. Ya. Selanjutnya, nah inilah peringkat atau off-riding. Peringkat yang pertama itu adalah peringkat V1. Dan syarat untuk menjadi V1 adalah memiliki 3 jalur. Yang masing-masing jalurnya berakumulasi atau total. Jadi nggak harus, kalau di sini tertulis 1 jalur 10.000. Itu nggak harus 1 orang 10.000. Misalkan di jalur pertama
ada 1.000 kah, ada 500 kah, ada 200, ada 10.000, itu juga bebas. Yang intinya adalah 3 jalur masing-masing total $30.000 atau masing-masing jalur $10.000. Terkumpullah $30.000, maka kita menjadi peringkat V1. Ketika kita menjadi peringkat V1, kita akan mendapatkan tambahan pencairan lagi setiap harinya sebesar 4% dari masing-masing jalur. Luar biasa nggak? Setiap hari loh. Setiap hari tuh, ya. Itu V1. Selanjutnya V2 memiliki 3 jalur dari V1. 3 jalur dari V1 itu artinya 30.000, 30.000, 30.000. Itu total atau akumulasi omset ya Bapak Ibu. Jadi nggak harus satu orang 30.000, ya. Kita mendapatkan 8% per hari kalau kita di peringkat V2. Lalu peringkat V3 memiliki 3 jalur dari V2, V2 dan V2, ya. Berarti itu sekitar 90.000 kali 3. Lalu V4 memiliki 3 jalur dari V3. Ketika kita menjadi V4, kita mendapatkan 16% per harinya dari masing-masing 3 jalur itu. Lalu V5 memiliki 3 jalur dari V4. Nah, kita akan bahas nih sekarang. Kalau peringkat V1 penghasilannya berapa sih? Ya, kalau di atas kertas penghasilan yang dari untuk peringkat V1 itu adalah sekitar 3 sampai 5 juta per hari. Per hari loh ya. Tapi kenyataannya karena sudah banyak pembuktiannya, untuk peringkat V1 rata-rata penghasilannya di sekitar 4 sampai 8 juta per hari. Ada yang sampai 10 sih. Itu V1. Ya, lalu V2 di atas kertas penghasilannya itu sekitar 6 sampai 10 juta. Tapi kenyataannya 10 sampai 15 juta. V3 itu sekitar 15 sampai 20 juta. Tapi kenyataannya 20 sampai 30 juta. Ya, itu V3. V4 itu di atas kertas cuma sekitar 30 sampai 45 juta. Di atas kertas loh ya. Tapi kenyataannya 40 sampai 60 juta. Dan V5 di atas kertas itu cuma menghasilkan 70 sampai 90 juta. Tapi kenyataannya ada orang yang berpenghasilan 700 juta per hari. Nah, siapa orang itu nanti kita akan mungkin kita sebenarnya sudah ada sih dari di video-video awal, nanti saya akan cerita. Nah, untuk yang berada di peringkat V5 itu adalah satu-satunya orang yang membawa VD ke Indonesia. Itu baru satu orang, itu namanya Pak Johan dengan penghasilan, ini saya buka kartu ya. Dengan penghasilan 700 juta per hari. Per hari loh Bapak Ibu. 700 juta per hari. Berarti kalau sekali 30 hari berapa tuh? Ya udah hampir 18 miliar per bulan. Itu luar biasa ya. Lalu V4. Dan yang berada di V4 tadi kan ada di video awal, itu ada beberapa orang ya. Dan yang saya tahu itu yang saya benar-benar dekat, yang saya benar-benar tahu dari awal, itu namanya adalah Jimmy Germani. Beliau adalah pengusaha pembisnis dari Jakarta. Beliau memiliki kurang lebih hampir ribuan unit apartemen di Jakarta. Ya, beliau berumur mungkin saat ini beliau berumur di kisaran 69 tahun. Artinya beliau sudah ini ya berumur ya Bapak Ibu ya, tapi beliau punya semangat yang luar biasa dan beliau masukkan kepada VD itu sekitar 12 miliar rupiah. Luar biasa nggak? Dan dari 12 miliar itu dipecah semua akunnya $1.000. Berarti 12 miliar dibagi 15 juta, keluar di 876 akun. Kenapa saya bisa cerita seperti itu? Karena waktu itu 876 akunnya saya yang buatin. Jadi saya tahu bagaimana caranya beliau bisa masuk menjadi V4. Dan dengan 12 miliar dia langsung jadi peringkat V4. Dengan penghasilan per hari sekitar 90 juta per hari. Karena beliau konsorsium ya, atau dia punya nama sendiri, dia masukkan semuanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada Dr. Dina dari dokter gigi dari Surabaya. Dari penghasilan dokter gigi Surabaya yang tadi ada di video awal, beliau hanya berpenghasilan 30 juta per bulan kalau dia jadi praktek gigi. Tapi dari VD, beliau terima sebulan sekitar 2,7 miliar dari VD. Nah, itulah luar biasanya VD ya. Ya, itu beberapa orang yang singkat cerita yang sudah berada di peringkat V4 dan V5. V5 baru satu orang nih. Mungkin dari Zoom ini mungkin ada V5 berikutnya, mungkin saya tunggu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya terakhir ada admin fee 10% ketika kita ingin melakukan pencairan atau withdraw atau pemindahan wallet kita ke Indodax atau ke pasar digital ya. Selanjutnya kita akan membahas ekosistem. Kita akan membahas dari mana uang tersebut, dari mana perusahaan VD mendapatkan keuntungan, dari mana perputaran VD bisa tercipta, dari mana uang yang Pak Johan dapatkan 700 juta per hari. Apakah dari company, apakah dari market, atau dari mana uangnya? Ya, kita akan bahas.
kita di sini aku menggunakan sistem cerita ya Bapak Ibu ya, biar semuanya agak paham. Pada tahun 2017, Vidi menciptakan yang namanya perusahaan Vidi. Dan mereka menciptakan teknologi yang namanya tadi SDK atau Software Development Kit atau teknologi yang bisa kita klik keluar video lah. Bahasanya awamnya seperti itu ya. Dan teknologi tersebut telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan branded. Ya, yang trader dan pemain koinnya jangan dibaca dulu. Saya menggunakan sistem cerita biar semuanya paham ya. Perusahaan branded. Jadi pada tahun 2017 mereka menciptakan teknologi dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan branded. Ya. Selang 2 tahun, 2018, 2019, era kita berubah. Era kita berubah menjadi apa? Era kita berubah menjadi yang namanya presiden kita pernah mengatakan, kita berubah menjadi dunia 4.0. Sekarang sudah 5.0. Sekarang dulu masih 4.0 ya. Yang di mana semua perusahaan konvensional rata-rata berubah menjadi dunia digital. Dan mereka rata-rata berevolusi atau berubah karena tidak ingin ketinggalan zaman. Nah, saya akan berikan contoh dua perusahaan, satu perusahaan, saya akan berikan dua contoh ya, apa yang berhasil berubah menjadi dunia digital dan apa yang gagal berubah. Yang gagal berubah, mungkin yang berhasil dulu ya. Yang berhasil, mungkin Bapak Ibu tahu outlet Matahari. Outlet Matahari adalah salah satu outlet belanja atau ya belanja lah ya, belanja terbesar di Indonesia. Tapi kalau kita perhatikan mungkin di beberapa mall, rata-rata outlet Matahari rata-rata semuanya tutup. Rata-rata ya, saya nggak bilang semua loh ya. Rata-rata tutup. Kayak contohnya di CP, dari lantai G sampai lantai 3 itu semua tutup, berubah jadi S Hardware kalau nggak salah. Nah, kenapa mereka tutup? Karena mereka sekarang berubah menjadi website. Ketika kita buka website Matahari, itu bisa kita belanjakan di sana. Karena mereka berevolusi. Mereka tidak ingin ketinggalan. Apalagi sekarang kita bicara aja, kita lagi COVID. Sekarang aja kita Zoom, bukan presentasi one-on-one lagi. Nah, mereka juga ingin berubah. Mereka juga ingin mendapatkan penghasilan. Maka dari itu mereka berubah. Itu yang berhasil berubah. Yang gagal berubah, yaitu adalah mungkin semua orang pakai pasti nih. Handphone BlackBerry. Nah, BlackBerry itu semua orang tuh dulu semua pakai. Android itu dulu nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa sekarang mereka ditinggalkan? Karena statement dari BlackBerry adalah Android tidak akan berhasil. Tapi nyatanya Android berhasil. Nah, mereka menguasai dunia. Nah, maka dari itulah BlackBerry ditinggalkan. Padahal mereka adalah padahal mereka adalah perusahaan teknologi. Dan Vidi, karena tadinya mereka adalah perusahaan advertising atau penjualan teknologi iklan, mereka juga tidak ingin ditinggalkan. Mereka berubahlah, berevolusilah menjadi sebuah perusahaan startup. Dan pada tahun 2019, mereka menciptakan yang namanya Vidi Coin. Baru muncullah yang namanya komunitas. Tadi saya katakan di awal, perusahaan startup bisa sukses ketika mereka memiliki yang namanya komunitas. Kalau mereka tidak punya komunitas, mereka nggak akan bisa sukses. Contoh, Gojek. Gojek punya pengguna hampir kurang lebih 130 juta pengguna. Kalau mereka cuma punya pengguna 1, mereka bisa nggak jadi kayak perusahaan terkaya, startup terkaya terbesar di Indonesia? Nggak bisa. Maka dari itu, perusahaan Vidi membutuhkan komunitas. Seperti itu. Ya, lalu muncul lagi yang namanya market atau exchanger, tempat di mana komunitas tersebut menjual barang tadi. Ya, kita akan mulai bicara dari komunitas ya Bapak Ibu ya. Komunitas keluarkan $1.000 diberikan kepada perusahaan. Perusahaan karena mereka membutuhkan komunitas. Bagaimana cara mereka menarik komunitas? Perusahaan OVO, perusahaan Shopee, pas mereka baru muncul nih ya, pasti mereka berikan cashback atau diskon. Untuk apa? Untuk menarik komunitas. Dulu saya kalau nggak salah pakai aplikasi Gojek. Karena Gojek baru pertama kali muncul dan dia baru mengeluarkan fitur yang namanya GoPay waktu itu. Saya belanja misalkan makan waktu itu saya ingat banget Rp1 juta. Karena mereka baru muncul untuk menarik komunitas, saya ditawarin sama kasir restoran. Bapak, kalau mau dapat diskon nggak? Kalau mau dapat diskon nih 60%, cuma bayar 400.000 kalau mau. Wah, saya tertarik dong. Wah, dari belanja 1 juta cuma bayar 400.000. Saya tertarik. Saya download lah. Dia bilang, ini download Kak aplikasi namanya Gojek. Dia punya fitur namanya GoPay. Bapak isi saldonya dulu GoPay. Nah, karena saya tertarik, saya pakai dong. Saya pakai, pas saya bayar, bener. Saya dikasih cashback cuma bayar 400.000 dari harusnya bayar cuma 1 juta. Saya bayar harusnya 1 juta, saya bayar cuma 400.000. Nah, karena saya dapat cashback, saya besok pakai lagi nggak? Pakai lagi. Besok pakai lagi nggak? Pakai lagi.
Terus besok saya tawarin teman saya nggak? Tawarin. Itulah sistem marketing yang digunakan oleh Gojek. Mereka nggak usah capek-capek pasarin, mereka punya teknologi. Mereka lewat pengguna. Saya dapat cashback, saya dapat keuntungan, kenapa nggak saya bagi aja? Padahal selama ini kita cuma pakai aplikasi itu cuma mendapatkan fiturnya aja. Kita dapat nggak profitnya dari mereka? Tidak. Kita cuma mendapatkan cashback. Padahal itu uang kita juga. Betul nggak? Nah, tapi kalau di Vidi berbeda. Kita dapat cashback, kita juga dapat keuntungan. Nah, luar biasa nggak Bapak Ibu? Nah, luar biasa. Ya kan? Nah, maka dari itu, bagaimana caranya perusahaan Vidi menarik komunitas? Bagaimana caranya perusahaan Vidi menarik semua orang-orang di Indonesia? Dengan cara menciptakan cashback. Yang tadinya harus bayar $3.000, cuma bayar $1.000. Kita keluarkanlah $1.000 kepada perusahaan. Lalu dikembalikanlah kepada perusahaan sebesar $3.000. Bukan dikembalikan $3.000 ya, biar saya nggak salah tangkap, semuanya nggak salah tangkap. Yang diberikan kepada kita bukan dolarnya, tapi koinnya. Koinnya. Jadi yang dia bakar adalah koinnya. Kalau perusahaan startup seperti Gojek, dia bakarnya uang. Karena saya tadi cuma bayar 400.000, berarti kan 600.000-nya harus si perusahaan Gojek ini tombokin, betul nggak? Tapi karena perusahaan Vidi ini pintar, ya, metode ini otaknya encer banget, dia bakarnya bukan uang, tapi dia bakarnya token Vidi Coin-nya. Nah, diberikanlah kepada komunitas sebesar 3.000 koin. Tapi sebelum komunitas ini supply kepada market, ya, perusahaan Vidi sudah kasih tahu kepada perusahaan-perusahaan branded tadi. Kalau mereka ingin menggunakan teknologi Vidi, mereka harus cari Vidi-nya tersebut di market. Barulah muncul demand, permintaan. Ketika muncul demand, pasti semua Bapak Ibu paham. Ketika demand ada permintaan, maka harga koin akan naik. Ketika harga koin naik, baru komunitas akan supply. Jual koin yang ada di komunitas tadi, saya jual ke market, saya jual ke pasar. Saya supply. Ketika saya supply, barulah dibeli oleh perusahaan-perusahaan branded. Tapi nggak cuma perusahaan branded, tapi juga ada trader koin, pemain koin, atau orang lewat juga bisa beli koin gitu loh. Nah, ketika mereka beli koin, maka keuntungan yang komunitas dapat dari mana? Dari perusahaan branded, bukan dari perusahaan Vidi. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Dan perusahaan Vidi, dan ketika koin itu sudah sampai di perusahaan branded, mereka akan bayar kembali atau diberikan kembali lah. Nih, koinnya saya udah beli di market, saya kembaliin kepada perusahaan. Lalu saya akan dapatkan teknologinya Vidi. Nah, dengan sistem seperti ini, koin tersebut yang diciptakan sebanyak 10 miliar tadi, itu nggak akan habis. Dia akan terus berputar. Memiliki poros. Berputar terus dari perusahaan ke komunitas, komunitas ke market, market ke perusahaan. Branded, perusahaan branded, balikan kepada perusahaan lagi. Dan dengan sistem seperti ini, semua keuntungan yang Pak Johan dapatkan atau 001 Indonesia Vidi dapatkan itu hanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan branded. Dan perusahaan, bisa saya tekankan, tidak memiliki payout atau tidak memiliki beban Rp1 pun. Ketika sebuah perusahaan tidak memiliki sebuah beban, mereka nggak usah capek-capek mikirin komunitas. Yang mereka harus pikirkan adalah berinovasi. Karena namanya sebuah perusahaan startup, kalau tidak adanya inovasi baru, mereka akan ditinggalkan. Contoh, misalkan aplikasi Gojek. Sampai dari tahun 2017 mereka diciptakan, sampai hari ini, misalkan dia cuma punya fitur namanya GoRide. Orang tinggalin nggak? Tinggalin. Karena banyak kompetitor. Ada lagi kemarin tuh saya lihat ada yang namanya yang warna pink lah, ada yang warna biru lah, aplikasi ojek online. Nah, maka dari itulah Gojek tidak mau ketinggalan. Dia munculkanlah fitur baru. Ada GoFood, ada GoMassage, ada GoClean, ada GoBox, ada GoShop. Itulah yang membuat orang, wah, ini aplikasi all-in-one nih. Aplikasi all-in-one. Jadi saya bisa semua pakai dengan satu aplikasi. Nah, sama dengan perusahaan Vidi. Berarti perusahaan Vidi fokusnya adalah hanya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Dan contohnya sudah terciptakan satu. Namanya adalah Reward City. Dan Reward City ini adalah sebuah aplikasi e-commerce atau aplikasi belanja ya bahasa Indonesianya. Aplikasi belanja seperti Tokopedia dan Shopee. Cuman bedanya adalah kalau misalnya ketika kita membuka Tokopedia, itu biasanya kita cuma nge-scroll barang atau kita cari barangnya dengan cara kita ketik. Tapi kalau kita buka aplikasi Reward City, kita seperti masuk ke dunia virtual. Sama seperti apa yang kita alami di dunia nyata. Kita lagi dengar musik, itu ada karakternya, goyang-goyang. Kita bisa masuk ke gedung 1, ke gedung 2, ke toko baju, ke toko sepatu. Itulah yang membedakan kita dengan Reward City. Jadi Reward City menciptakan yang pernah ada, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau biasa kita buka Tokopedia nge-scroll barang, dia ciptain aplikasi belanja dengan cara kita gerakin karakternya. Kan luar biasa. Nah, itulah dengan cara mereka berinovasi. Ya. Oke. Nah, dari perputaran ini,
tadi kan saya cerita Pak Johan dapat keuntungan 700 juta per hari. Nah, 700 juta itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari perusahaan-perusahaan branded, bukan dari perusahaan. Jadi bisa saya katakan perusahaan sini tidak punya tanggung jawab atas perkembangan komunitas. Gitu. Komunitas perusahaan hanya memberikan diskon, cashback sistem seperti itu. Pada intinya begini. Kita di sini berdagang. Cuman penjualnya sudah disiapkan oleh perusahaan. Gitu. Terus dan mungkin di slide ini semuanya kejawab ya, 3 poin tadi. 3 poin tadi yang tadi saya katakan adalah perusahaan VD bukan perusahaan investasi. Ya. Apa yang membedakan dengan perusahaan investasi? Kalau kita berbicara investasi, kita misalkan kita setorkan 150 juta rupiah. 150 juta itu akan diputarkan oleh perusahaan. Ya, ketika sudah diputarkan oleh perusahaan, maka dalam waktu 1 tahun, kalau perusahaan project itu profit, maka kita akan dapatkan profit misalnya 300%. Tapi dengan tanda kutip, perusahaan itu profit. Kalau perusahaan itu nggak profit, maka kita akan hilang uangnya. Dan artinya kan dana kita di lock. Kalau DVD tidak, kita beli $1.000, kita dapatkan 3.000 koin. 3.000 koin itu akan dijual setiap hari $7. Dan $7 itu bisa kita jual setiap hari. Nggak ada tanggal merah, nggak ada hari libur. Nah, itu yang membedakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan money game. Ada nggak di sini perputaran money game? Tidak ada. Kalau money game perputarannya gimana? Kita misalkan masuk nih join 50 juta. 50 juta itu akan dikembangkan, akan dikelola oleh perusahaan. Lalu perusahaan akan kembalikan kepada member lama. Kan biasanya seperti itu. Nah, coba ada nggak keuntungan komunitas yang didapatkan dari member baru? Tidak ada. Semua keuntungan yang didapatkan komunitas semua pure dari perusahaan-perusahaan branded atau dari market atau dari pasar. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah perusahaan VD bukan perusahaan MLM ya. Perusahaan yang bukan perusahaan MLM sudah jelas ya di slide-slide sebelumnya. Berbeda dari cara pasif dan aktif income-nya aja. Ya, mungkin sama kayak nyari-nyari orang. Semua dunia ini pasti semua nyari orang Bapak Ibu. Cuma yang membedakan adalah kita menggunakan sistem yang namanya networking. Ya, atau jaringan. Kalau MLM itu adalah sistem yang di mana mereka harus stok barang. Ya, semua pasti nyari orang. Baik Indomaret pasti dia nyari karyawan. Baik hotel dia pasti akan nyari karyawan. Mental manager, OB, security, apapun itu. Ya, pada intinya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ini satu cerita terakhir biar nggak terlalu lama. Ketika misalnya perusahaan VD, yang untuk yang belum paham ya, ini ada satu poin lagi. Ini satu analogi ya terakhir ya Bapak Ibu ya. Saya tahu semua pasti udah pada bosan ya. Perusahaan VD anggaplah sebuah perusahaan kebun nanas. Ya, kebun nanas ini mereka memiliki panen. Panen yang sangat banyak. Ya, mereka menjual nanas tersebut kepada pedagang, anggaplah komunitas ini sebagai pedagang, sebesar per 3 nanas itu $1.000. Per 3 nanas itu $1.000. Pedagang secara otak pedagang apa yang akan mereka pikirkan? Oh, harga lagi murah, beli $1.000. Kita dapat 3 nanas, betul nggak? Pas kita dapat 3 nanas, secara orang pedagang, kita pengennya untung. Dinaikkanlah harganya. Yang tadinya 3.000 dapat 1, jadi 1.000 dapat 1. Berarti kalau dia jual 3-3-nya, dia untung $2.000. Dijuallah kepada masyarakat. Dengan harga $100 kan? Mungkin nggak dengan cara sistem seperti ini, dengan cara analogi nanas tadi, si kebun nanas itu akan beli dengan harga $3.000. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau dia lakukan seperti itu, lama-kelamaan nanas tersebut akan habis. Ketika nanas akan habis, uang mereka juga akan habis, modal mereka juga akan habis. Ketika semuanya sudah habis, apa yang terjadi? Semuanya hilang sudah. Entah bangkrut, entah kolab, entah apapun itu. Nah, tapi untungnya sudah dijelaskan bahwa perputaran tidak seperti itu, ya. Jadi untuk ini adalah ekosistem, ya. Untuk yang belum paham mungkin atau yang nanti suara saya kurang jelas atau kurang paham, nanti boleh ditanyakan di akhir sesi. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah contoh penghasilan dari akun 001 Indonesia, ya. Nah, ini biasanya di sini semua langsung melek nih. Di sebelah kiri, di tabel sebelah kiri, kita bisa lihat pada tanggal 19 Agustus tahun 2020, per hari total reward yang beliau dapatkan adalah sekitar $2.036 per hari. Kalau kita kali 14.000 itu sekitar mungkin 25 sampai 30 juta ya per hari. Dan ini baru salah satu akunnya beliau. Nah, saya sedikit cerita latar belakangnya beliau. Beliau, Pak Johan ini ya, Pak Johan hanya dengan bermodalkan 15 juta rupiah. 15 juta rupiah, yang dimana 15 juta rupiah tersebut itu adalah uang tabungan untuk istrinya operasi sesar Bapak Ibu. Yang dimana memang kebetulan waktu itu istrinya lagi mengandung anak 3-nya beliau. Dan beliau ditawarkan VD dan beliau tidak punya uang. Akhirnya dengan modal nekat, beliau pakai uang tabungannya 15 juta rupiah untuk mendaftarkan akun yang $1.000. Dan ini pada ini dia pinjamnya itu sekitar bulan Desember tahun 2019 ya. Dan ini sudah tahun 2020, kita lihat tabelnya, dan beliau mendapatkan $2.000
per hari. Dan kalau di tabel sebelah kanan, kalau kita klik yang warna biru itu akan muncul rinciannya. Ya, baik dari reward harian, reward dari nonton iklan, dari orang-orang di bawah kita, ya. Itu akan muncul rinciannya. Lalu selanjutnya, dan ini adalah langkah awal yang pertama kali Pak Johan jalankan, dan bahkan Pak Johan tuh keliling kota itu hanya bermodalkan mobil pinjam orang tuanya. Waktu itu saya ingat banget, mobil yang digunakan itu adalah mobil Wuling, ya, Wuling yang dipinjam dari orang tuanya Pak Johan. Oke, sebentar ya untuk yang pertanyaan, saya memperhatikan kolom pertanyaan juga, tenang aja ya. Di pada bulan kedua, ya, beliau hanya mendapatkan sekitar 45 sampai 52 dolar per hari. Itu which is sekitar 700 atau mungkin 600 sampai 700 ribu lah ya per hari. Lalu beliau keliling kota lagi bermodalkan mobil pinjam itu dan uang pinjam itu. Di bulan ketiga beliau mendapatkan 135 dolar sampai 156 dolar per hari, ya. Di bulan keempat tahun 2020, ya, tanggal 12 sampai tanggal 14 beliau mendapatkan kurang lebih hampir 183 dolar, ya. Lalu di bulan kelima beliau mendapatkan kurang lebih 486 dolar sampai 469 sampai 468 dolar, ya. Lalu di bulan ke-6 tembus di 700 dolar, di bulan ke-7 tembus 1.900 dolar. Wah, ini satu bulan aja untungnya hampir 100%. 1.900 dolar per hari. Di bulan ke-8 2.084 dolar. Beliau hanya jalankan kurang lebih 7 bulan Bapak Ibu. Beliau keliling kota dengan mobil, ya, nggak pernah naik pesawat Bapak Ibu. Dia hanya mau naik mobil. Dengan waktu 7 bulan beliau mendapatkan kurang lebih 30 juta per hari. Ya. Dan terakhir di sini ada update, ya, di bulan ke-9 beliau mendapatkan 2.700 dolar per harinya, sorry. Di bulan ke-10 loncat lagi 1.000 dolar, 3.800. Di bulan ke-11 loncat lagi 2.000. Jadi kalau di sini enaknya loncatnya bukan 100, 200, 300, 400, tapi 1.000, 2.000, 5.000 Bapak Ibu. Ya, per hari di bulan ke-11 tahun lalu di 5.100 dolar per hari, itu sekitar 60 sampai 70 juta per hari. Dan ini screenshotan kurang lebih bulan Januari, ya, Januari. Per hari sekarang Pak Johan itu terima 17.000 dolar per hari Bapak Ibu. Itu berapa ya? Itu banyak banget ya Bapak Ibu ya. 10.000 dolar itu 150 juta, mungkin hampir 200 sampai 300 juta. Ya, itu per hari. Nah, itulah hebatnya aplikasi dari sistem yang diberikan oleh perusahaan Vidi, ya. Dan ini akunnya 10.000. Kalau 10.000 kan dapat 35.000. Artinya beliau harus top up 3 hari sekali minimal. Luar biasa ya Vidi ya. Selanjutnya, dan inilah nampak kantor kita, ya, yang ada di Bali. Alamatnya di Jalan Mahendra Data nomor 86D Denpasar, Bali. Ya, lucu ya ini ya, seperti taman kanak-kanak, tapi emang inilah uniknya kantor startup, ya. Nah, sekian dan terima kasih. Moga-moga semua penjelasan saya berguna untuk semuanya, dan mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang baik atau kata-kata yang kurang mengenakan, mohon maaf sekali.